Halo baraya yang kalau di tempat rame selalu ngerasa diperhatiin orang. Kumaha daramang. Balik lagi with Amang di Chargin. Today I am going to melanjutkan pembahasan manhwa berjudul Mesin Nano. Bagi baraya yang baru nonton silahkan nonton part sebelumnya. Linknya akan Amang taruh di pojok kanan atas dan deskripsi. Serta bagi baraya yang sudah nonton di tempat lain, skip aja videonya ya. Oke lah, opat tilu dua hiji hayukeun. Pasang mata kencangkan sempak teman, Mang Saeb makan lontong. Subscribe dong. Tuing, truk, wah. Di part sebelumnya, Chun Ye-won yang baru keluar dari penjara, ia langsung menghadapi guru tertua untuk mendapatkan papan nama kuning. Dan Chun Ye-won berhasil memenangkan pertarungan itu. Hobong yang sudah berada di sana, ia menangis melihat tuannya itu. Wah, saya sudah menunggu kembalinya Anda. Aku membuat kalian khawatir ternyata. Maafkan aku, ucap Chun Ye-won. Tidak tuan. Lalu tiba-tiba Baeki menghampiri Chun Ye-won. Dengan malu-malu dia terdiam sebentar dan bruk. Chun Ye-won kaget melihatnya. Sia, kunaon? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Dengan lantang Baeki melanjutkan. Saya murid nomor 18 Baeki, sembuh dari racun berkat pangeran dan berkat Anda saya bisa hidup. Saya sangat tersentuh melihat pangeran masuk penjara karena saya. Chun Ye-won yang melihat berkata dalam hatinya, kenapa pemilihan katanya sangat canggung? Para murid yang melihat pun langsung bergosip ria. Baeki dengan malu melanjutkan, saya Baeki dengan setia akan membantu Pangeran Chun. Chun Ye-won yang mendengar hanya terdiam merasa aneh, sedangkan gonjang-ganjing para murid semakin melebar. Bagus Baeki, walau perkataanmu sedikit canggung, hahaha, ucap Wang Chul dengan telepatinya. Aku tak akan mengikuti ucapanmu lagi, jawab Baeki dengan wajah yang sudah berem-berem jawer hayam. Di sisi lain, Guru Im menanyakan keadaan guru tertua. Kau pikir aku akan mementingkan harga diri? Dia memang memiliki kemampuan yang pantas untuk mendapatkannya, jawab guru tertua. Dia hebat, tak disangka bisa menggunakan keterampilan pedang seperti itu. Apa penjaga kanan yang mengajarinya? Ujar Guru Im. Entahlah, sepertinya begitu, jawab guru tertua. Guru tertua pun pergi dengan alasan ingin mencari angin segar terlebih dahulu. Dan ternyata guru tertua menemui pemimpin akademi. Anda sudah datang, ucap pemimpin akademi. Jika Anda tak mengirimkan telepati kepada saya, sepertinya saya sudah gagal menahan diri, jawab guru tertua. Siapapun yang melawan, kemampuan pedang seperti itu pasti melakukannya, ucap pemimpin akademi. Setelah itu mereka pun membicarakan jika mereka sudah berperang ratusan kali serta berperang di samping pemimpin kultus. Pemimpin akademi pasti lebih mengetahuinya, ujar guru tertua. Jika tak salah lihat, keterampilan pedang Chun Ye-won mirip dengan keterampilan pedang iblis langit, bahkan lebih menggentarkan dari itu. Keterampilan pedang iblis langit luar biasa yang diciptakan Chun Ma dan hanya diajarkan kepada pemimpin kultus. Keterampilan pedang terhebat di kultus iblis. Pemimpin akademi pun berpikir kemungkinan tentang kemampuan Chun Ye-won itu. Salah satunya tentang jejak prasasti. Namun dengan jelas dia melihat jika batu itu telah dirusak. Ketua, apa itu keterampilan yang berada di batu biru? Tanya guru tertua. Lebih baik kita tutup mulut dulu tentang hal ini. Saya juga berpikiran seperti itu. Saya mengerti, jawab guru tertua. Kembali ke Chun Ye-won and the gang yang masih berada di lapangan. Tiba-tiba mereka didatangi oleh dua murid perempuan. Murid nomor 220 langsung berlutut. Saya terkesan mendengar cerita Anda berkorban untuk bawahan Anda. Saya dengar Anda menerima orang berbakat, tak peduli sekte dan jenis kelaminnya. Jika Anda menerima saya berjanji akan setia kepada Pangeran Chun Ye-won, ucap murid nomor 220, Hi Sang-hwa dari sekte perapian. Di sisi lain terlihat Wang Chul yang memerah dan berbunga-bunga. Murid nomor 79 pun langsung berlutut. Walau kemampuan saya lemah, jika Anda menerima saya akan setia. Lemah bisa jadi kuat. Aku malah berterima kasih kau mau mengikutiku. Selamat datang, ucap Chun Ye-won yang membuat wajah murid itu memerah. Saya Jingguk, bersumpah akan setia selamanya. Terima kasih, sembari sujud dengan keras. Wang Chul yang melihat berpikir jika mereka masih kurang 3 orang.
Namun karena tuannya sudah memiliki papan nama, jadi tinggal menunggu saja. Kemana bawahan yang lain? Tanya Chun Ye-won. Wang Chul meminta mereka pergi ke tempat sepi terlebih dahulu. Setelah mereka berada di hutan, mereka langsung menceritakan semuanya kepada Chun Ye-won. Oh begitu, Macil dan Jawomin. Terima kasih, kalian sudah membujuk yang lain, ucap Chun Ye-won. Tidak tuan, terima kasih Anda sudah kembali dengan selamat, ucap mereka. Lalu kenapa Oh Jong tak terlihat? Tanya Chun Ye-won. Mereka hanya terdiam dan menahan kesal. Apa terjadi sesuatu? Tanya Chun Ye-won. Mereka pun menceritakan semuanya. Ha Il-yong masih saja begitu, kebiasaan tak berubah, ucap Chun Ye-won dalam hatinya. Bagi yang melihat Chun Ye-won, dia menyadari jika Chun Ye-won semakin tenang dan tak gegabah. Apa yang akan Tuan lakukan? Tanya Wang Chul. Chun Ye-won memikirkannya terlebih dahulu. Lalu, karena dia sudah melakukan banyak hal pada kita, mari kita balas perbuatannya, ucap Chun Ye-won. Halaman berganti. Terlihat murid 670 yang sedang berbicara dengan Yu Chan. Seperti kata bebunguk pangeran, saya sudah menghasut Ha Il-yong untuk merebut papan nama baik Gi. Kamu perwakilan mereka, bukannya Wu? Tanya Yu Chan. Murid 670 menjawab. Luka dalam Wu Byung-hak parah sehingga harus dibawa ke ruang kesehatan. Selain itu, kamu takut aku melanggar perjanjian? Tapi bukannya perjanjian kita belum selesai, ucap Yu Chan yang sembari mengeluarkan papan nama kuning. Apa maksud Anda? Tanya murid 670. Perjanjian kita adalah membantu mendapatkan Baeki. Tapi apa dia ada di sini? Ucap Yu Chan. Dengan kesal murid 670 bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Aku tak berharap banyak, tapi sepertinya untuk mendapatkan Baeki kau harus merasakan keputusasaan yang lebih besar. Dan lagi tak ada yang pantas jadi ketua di antara kalian, ucap Yu Chan. Apa? Murid itu terkejut dan kesal. Yompa, kamu akan aku berikan satu kesempatan lagi, ucap Yu Chan. Ia menyuruh Yompa untuk menghabisi bawahan Chun Ye-won dan mengambil papan namanya. Kau sudah tahu caranya kan? Aku harap kau tak membuat kesalahan lagi. Saya tak akan mengecewakan Anda, jawab Yompa. Kemudian Yu Chan berbalik ke murid 670 dan menyuruhnya untuk merebut papan namanya. Dan dia akan menjadi ketuanya. Lalu mereka bergerak di bawahnya, ujar Yu Chan. Jadi, dia ingin kami menjadi bawahnya. Sial, gumam si murid 670. Halaman berganti. Terlihat Ha Il-yong yang sedang berlatih dengan anggotanya. Lalu Yompa dan yang lainnya datang menghampiri mereka. Yompa langsung memperkenalkan diri. Apa tujuanmu? Tanya Ha Il-yong. Intinya saya berharap Anda membantu saya untuk melakukan ujian tahap 3. Saya perlu papan kuning, jawab Yompa. Lucu sekali, tak ada gunanya. Pergi sana, ujar Ha Il-yong. Bagaimana jika target saya adalah Chun Ye-won? Ha Il-yong kaget mendengarnya. Si bebenguk Yompa menghasut Ha Il-yong untuk menghancurkan kelompok Chun Ye-won dan membuatnya tak bisa ikut ujian tahap 3. Setelah mendengar rencana busuk Yompa, Ha Il-yong pun langsung mengiyakan. Baik, terima kasih, ucap Yompa. Kapan kita mulai? Sekarang juga, ucap Yompa. Aku suka ini, ujar bebenguk Ha Il-yong. Kembali ke hutan tempat Chun Ye-won dan bawahannya sedang berdiskusi. Tiba-tiba, hei tikus-tikus, kalian pintar juga bersembunyi di hutan, ujar Ha Il-yong. Chun Ye-won tersenyum dengan auranya. Terima kasih karena datang dengan sendirinya. Kau tersenyum? Apa kau tak sadar situasi? Ucap Ha Il-yong dengan menodongkan pedang kayunya. Namun tiba-tiba, kuperingatkan untuk membuang pedang kayu itu, ucap murid 670 dengan anggotanya sembari mengangkat pedang. Yompa dan Ha Il-yong langsung terkejut. Akan kutanya sekali lagi, siapa yang sebenarnya bodoh? Tanya Chun Ye-won. 4 jam sebelumnya, di lapangan kosong belakang ruang latihan, terlihat Byung-hak dan murid 670. Byung-hak, kamu berani pergi sendiri? Tanya murid 670. Tak ada cara lain, dia memintaku datang sendiri. Tapi perasaanku tak enak. Mereka tak memiliki banyak pilihan dan harus mendapat papan nama. Walau jumlah kelompok mereka 20 orang,
Lagi pula untuk bertahan di akademi kita harus melakukan segala cara, ucap Yunhak. Tapi bahkan kita menjadikan mantan ketua kita sebagai alat tawar-menawar, ujar murid 670. Yunhak pun akan pergi ke tempatnya Yuchan. Namun tiba-tiba Chun Yewon dan para bawahannya datang menghampiri mereka. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Kenapa kamu kaget? Tanya Chun Yewon. Kalian menjadikanku alat tawar-menawar, ucap Baekgi. Kamu datang untuk balas dendam, ucap Yunhak. Lalu Wang Chul menjawab, setelah kalian menyerang tiba-tiba dengan licik, apa kami tak akan balas dendam? Jangan bodoh, jumlah kami lebih banyak, teriak Yunhak. Kamu yang bodoh, berkata seperti itu di depanku, ucap Akang Ewon yang langsung menyerang. Sembari bersiap memukul, Chun Yewon berkata, kendalikan tenaga, kendalikan. Dan pukulan Chun Yewon membuat Yunhak terlempar sangat jauh hingga ia pingsan. Hobong langsung beraksi sembari menarik kerah murid 670. Di mana papa namanya? Kalian kan yang merebut dari Hojong. Itu ada di Ha Il-yong, jawab murid itu. Seperti pikiranku, ucap Wang Chul. Bocah egois itu tak mungkin mengalah pada mereka, ujar Chun Yewon. Sialan, ucat Hobong yang menampar murid 670. Lalu Baekgi langsung menahan Hobong. Hobong kesal karena dihalangi Baekgi. Apa maksudmu aku jadi alat tawar-menawar? Tanya Baekgi kepada murid 670. Chun Yuchan, dia menyuruh kami mengambil papan namamu supaya kamu dalam bahaya, jelas murid 670. Semua kaget mendengar penjelasan dia. Aku pikir aku berhutang budi padanya, tapi ternyata semua sudah ia rencanakan, pikir Baekgi. Apa sebagai balasannya kamu dijanjikan mendapat papan nama kuning? Tanya Baekgi. Maaf Baekgi, ucap murid 670. Dasar sampah. Dan Hobong botak menghajarnya lagi. Dasar licik, akan kubuat kau seperti Hojong, ucap Hobong sembari menghajarnya. Tunggu sebentar. Apalagi? Ucap Hobong kesal. Dengan telepatinya Wang Chul berkata, apa kamu puas hanya menghancurkan satu orang? Percaya padaku, akan kuhancurkan semuanya. Murid 670, apa benar kau mempercayai Dedemit Yuchan? Tanya Wang Chul. Apa maksudmu? Jawabnya. Wang Chul meyakinkan jika Yuchan tak akan membiarkan papan nama itu kepada mereka yang bahkan berjumlah 20 orang. Kalian dimanfaatkan, tegas Wang Chul. Apa kamu pikir Yuchan tak tahu bahwa semuanya akan terjadi? Setelahnya dia hanya akan memberikan satu. Jika kalian bertengkar, itu sesuai keinginannya, lanjut Wang Chul. Para anggota pun langsung tersadar akan hal itu. Setelah itu Wang Chul memprovokasi mereka. Kembali ke awal, ternyata murid 670 dan temannya yang sudah kong kali kong dengan Chun Yewon untuk membalas dendam. Kamu sedang apa? Tanya Yompa. Cih, apa kamu pikir masih bisa mempermainkan kami dengan jaminan papan nama kuning? Ujar murid 670. Yompa berkata jika sepertinya mereka tertipu dengan omongan yang memecah belah mereka. Lalu Hobong langsung menyela dan berkata jika mereka hanya tidak bisa merebut papan nama dari guru dan dengan liciknya menyerang secara keroyokan. Bisa-bisanya kau bilang memecah belah, ujar Hobong. Ha Il-yong langsung marah mendengarnya. Berani-beraninya kau bilang kemampuanku kurang, padahal kamu kabur seperti tikus. Hahaha, kalau sesuai perkataanku, kamu tak akan kabur walau terjadi sesuatu ya. Kami juga tak akan membiarkanmu pergi, ucap Wang Chul. Setelahnya, Ha Il-yong bingung harus berbuat apa. Dia berencana kabur sendiri, tapi jika dia meninggalkan anggotanya, ia tak akan bisa ikut ujian tahap 3. Di sisi lain, Yompa tak ingin gagal karena ia tak akan punya kesempatan menjadi bawahan si Yuchan muka 2, brengsek. Lalu dia pun mencoba membujuk murid 670 yang akhirnya namanya disebut, yaitu Galion. Galion? Air kali. Yompa mengatakan jika Yuchan akan menjadikan bawahannya langsung. Apa dia akan memberikan 2 papan nama? Karena jika ingin menjadikan 19 orang menjadi bawahannya, harus ada 2 papan nama. Pernyataan itu membuat Yompa kesal dan kembali linglung.
Dia pun kembali membujuk dengan alasan dia akan menyarankan Yu-chan untuk memberi 2 papan nama. Menyarankan? Tanya Galion, yang membuat Yompa sedikit senang. Tapi apa kamu bisa mengatasinya? Tanya Galion. Mengatasi? Dan tiba-tiba Chun Ye-won sudah berada di belakang Yompa. Sembali bersiap menyerang, Chun Ye-won berkata, apa kamu bisa mengatasiku? Dan hush! Yompa sadar dan bisa menghindari serangan Chun Ye-won. Bocah sialan, teriak Ha Il-yong yang maju untuk menyerang Chun Ye-won. Chun Ye-won menangkap pedang Ha Il-yong dan langsung mematahkannya. Dan ketika Ha Il-yong masih terkejut, tiba-tiba brak! Satu serangan keras tepat mengenai tulang rusuknya. Brak, brak, brak. Serangan itu berasal dari Baekgi. Lawanmu adalah aku, ucap Baekgi. Sial, dia menyerangku dengan tiba-tiba. Dasar pengecut. Apa tulangku patah lagi? Gumam Ha Il-yong. Dia berpikir jika posisinya tak menguntungkan. Dan juga ia tidak mungkin kabur. Terlihat para bawahan Ha Il-yong yang ketakutan dan berusaha kabur. Namun mereka dihadang para bawahan Chun Ye-won. Dengan marah Ha Il-yong berteriak, apa yang sedang kalian lakukan? Lihat kemana kau? Ujar Baekgi yang siap menyerang. Brak, buk, brak, buk. Pertarungan mereka pun dimulai. Di sisi lain, ayo kita maju, ucap Wang Chul. Mereka pun langsung maju dengan menghajar komplotan Ha Il-yong. Baekgi yang terus menyerang Ha Il-yong, dia berhasil mendaratkan tendangannya ke perut Ha Il-yong dengan keras. Yompa yang masih berdiri pun ketakutan. Dalam hatinya, aku kalah, tak ada cara lain. Aku akan rugi jika terus melawan. Dia pun langsung membuang pedang kayunya. Dan sambil bersujud, aku menyerah, pangeran. Aku menyerah, Pangeran Chun Ye-won. Kau menang. Apa yang kau lakukan? Tanya Chun Ye-won. Toh hasilnya sudah jelas. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Ucap Yompa sambil tersenyum dalam hatinya berkata, apa mungkin ia menindas lawan yang menyerah dan memberi hormat sampai berlutut seperti ini? Chun Ye-won langsung menjambak rambut Yompa. Dia mengangkatnya. Menyerah? Kau kira aku akan menerimanya? Kalau tak ingin bertarung, seharusnya kau tak melakukan hal pengecut seperti ini. Yompa bermaksud untuk mengelak. Apa yang Anda lakukan kepada lawan yang sudah menyerah? Diam! Brak! Chun Ye-won menghantamkan Yompa ke tanah hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Kalau sudah mengganggu, kau harus tanggung jawab akibatnya, ucap Chun Ye-won yang sangat marah. Dan brak! 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 Dasar sialan, apa Anda pikir Pangeran Chun Yu-chan akan tinggal diam setelah semua ini? Cap Yompa yang wajahnya sudah hancur. Kau bilang Chun Yu-chan tak akan tinggal diam? Terima kasih atas sarannya. Brak! Sekali wajah Yompa dihantam ke tanah dengan keras. Dia sampai pingsan begini. Jika aku menggunakan seluruh tenagaku, kepalanya pasti hancur, ucap Chun Ye-won. Dan para bawahan Ha Il-yong pun sudah dikalahkan dan dikumpulkan bersama. Di mana Ha Il-yong? Tanya Chun Ye-won. Di sebelah sana. Karena dia melawan terus, saya menutup titik aliran darah supaya tak bisa bicara dan bergerak. Apa saya biarkan dia bicara? Tanya Baekgi. Tak perlu, jawab Chun Ye-won. Chun Ye-won langsung duduk di depan Ha Il-yong. Ia mengambil tangannya dan krak! Chun Ye-won langsung mematahkan salah satu jari Ha Il-yong. Tutup mulutmu. Ini kan cuma satu jari. Baiklah, satu lagi. Lanjut Chun Ye-won. Ha Il-yong yang kesakitan dan tak berdaya hanya bisa pasrah. Oh Jong juga kesakitan, bahkan lebih, karena digebuki habis-habisan, ujar Chun Ye-won. Para anggota Ha Il-yong pun langsung ketakutan. Akan kubunuh kau, ucap Ha Il-yong dalam hatinya. Akan kubunuh, harus kubunuh. Dan blah! Chun Ye-won bangkit dan berkata, patahkan satu kaki dan semua jari tangan semua anggota Ha Il-yong. Namun saat Chun Ye-won akan pergi, tiba-tiba Ha Il-yong berubah menyerupai monster. Tuan! Teriak Hobong. Ha Il-yong melesat untuk menyerang Chun Ye-won. Dan pertarungan pun tak diperlihatkan. Halaman langsung berganti. Terlihat Yu-chan dan anggotanya yang sedang berlatih formasi.
Yu-chan bingung karena formasinya masih tak sempurna padahal sudah mengikuti panduan dengan benar. Lalu ia meminta pendapat bawahannya yang berada di luar formasi. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan kawanan murid yang membopong murid lain. "Siapa kamu?" tanya Yu-chan kepada murid yang menggunakan penutup wajah. Yu-chan menyadari jika suaranya adalah Yompa. Lalu brak! Dia melemparkan Ha Il-yong yang sudah terkapar ke tanah dan ada juga Wang Chul dan Baek Gi yang terlihat dikalahkan. "Lalu dia siapa?" tanya Yu-chan. "Itu Chun Ye-won. Kalau bukan karena Ha Il-yong kita sudah dikalahkan." Ternyata dia sudah mempelajari seni pembalikan darah iblis. Yu-chan terkejut mendengarnya. Karena teknik pembalikan darah iblis adalah teknik yang membalikan aliran darah dan memperkuat tenaga bela diri. Tapi karena efek sampingnya yang menghilangkan akal dan kecerdasan serta menghentikan suplai darah, bela diri ini dilarang di akademi. "Kau sudah bekerja keras," ujar Yu-chan dan ia langsung mengayunkan pedangnya ke Chun Ye-won yang terkapar di bawah. Syurat! "Hahaha, pasti sakit sekali. Tapi tak sampai merusak titik tenaga dalam sepertimu," ucap Yu-chan sembari jongkok dan ia langsung membuka topengnya. Ternyata ia terkejut karena orang yang ia lukai barusan adalah Yompa. "Apa-apaan?" Lalu satu serangan siap menghantam Yu-chan dan buah! Serangan itu tepat mengenai wajahnya. "Yompa sialan, apa yang kamu lakukan?" ujar bawahan Yu-chan yang langsung melesat. Namun tiba-tiba satu pukulan mendarat keras di tubuhnya, dan itu adalah Akang Wang Chul. Kemudian bawahan Chun Ye-won yang lain pun sudah bangun dari pingsan settingannya. Para bawahan Yu-chan bingung dengan yang terjadi. Lalu Gumpil tersadar. "Kalau begitu, kelompok 12 yang mereka bawa?" "Yompa, beraninya kau mengkhianati pangeran," ucap Jin Yu. "Aku tak menyangka Yompa tak dipercaya seperti ini." Dan jeng-jeng, semua kaget karena itu adalah Chun Ye-won. Flashback di saat Chun Ye-won akan diserang Ha Il-yong yang sudah berubah. Saat si kuman Ha Il-yong akan menyerang Chun Ye-won, Baek Gi dengan sigap langsung menendang wajahnya. Namun ia dapat menahannya dengan wajahnya dan mementalkan serangan Baek Gi. Namun saat Ha Il-yong akan menyerang Baek Gi, tangannya langsung ditangkap Chun Ye-won dan bro. Kemudian Chun Ye-won loncat dan duar, ia menghantam wajah si kuman Il-yong dengan keras. "Tuan, Anda baik-baik saja?" "Jangan khawatir, aku tak apa-apa," jawab Chun Ye-won. Lalu dia menanyakan yang lainnya. "Kami sudah mengurusnya, tinggal kita kirim ke ruang kesehatan." Setelahnya Hobong berkata, "Kita sudah balas dendam. Bagaimana jika..." "Hobong, tenang dulu," potong Wang Chul. "Aku tahu kamu marah, tapi tenaga kita kalah kalau bertarung." Macil berkata jika mereka juga perlu dua orang yang sudah mencapai awal puncak tenaga seperti Baek Gi. Sanghua berkata jika ada dia dan Wang Chul sembari menepuk dada Wang Chul yang membuat Wang Chul sedikit memerah. "Permisi, jika kurang orang kami bisa bantu," ujar Galion. Saat mereka masih memikirkan rencana-rencana, tiba-tiba Chun Ye-won berkata, "Semuanya bersiaplah, kita akan menyerang Yu-chan sekarang." "Tuan, apa Anda punya tipu daya?" tanya Wang Chul. "Tentu saja. Kembali ke awal, bagaimana bisa? Padahal itu suara Yompa," ujar bawahan Yu-chan. Ternyata Chun Ye-won dibantu Nano untuk merubah suara, dan itu membuat terkejut para bawahan Yu-chan. "Dasar sialan, berani-beraninya kalian menggunakan trik kotor seperti ini," ucap Jin Yu dan langsung melesat walau sudah dilarang oleh temannya. "Mati kau!" Bak buk bak buk. Dengan mudah Akang Ewon menahan setiap serangannya. Dan set, "Aku ambil ini ya," ucap Chun Ye-won. "Dasar brengsek," teriak Jin Yu dan buak! Pukulan keras Chun Ye-won menghantam perut Jin Yu sampai ia terlempar jauh dan muntah jus beri. Namun tiba-tiba Chun Ye-won menyadari sesuatu. Nano memberitahu jika ada energi kuat di jarak 60 meter. "Semuanya tiarap!" teriak Chun Ye-won.
dan wush. Chun Ye-won berusaha menahan serangan itu. Kemudian muncul Yu Chan dari balik debu dengan tangan yang sudah mengeluarkan bentuk tenaga pedang. Padahal aku ingin membalas serangan tiba-tibamu, ujar Yu Chan. Kau sudah sadar? Sudah terlambat, jawab Chun Ye-won. Kau menungguku? Aku tak mau mendengar kau kalah karena diserang tiba-tiba, ucap Chun Ye-won. Yu Chan kesal karena Chun Ye-won berkembang sangat cepat. Seharusnya aku lukai dia saja waktu itu, ujarnya dalam hati. Kemudian Yu Chan pun bersiap untuk gelut. Dengan cepat ia melesat seperti bayangan menyerang Chun Ye-won. Yu Chan langsung mengeluarkan jurus gerakan kedua pisau ilusi iblis, tebasan raksasa pisau ilusi. Chun Ye-won berusaha untuk menghalau serangan itu. Serangan mereka saling beradu. Yu Chan berkata, gerakanku takkan terkalahkan oleh gerakan seperti itu. Dan crang! Serangan mereka kembali beradu hingga membuat Chun Ye-won terpental. Chun Ye-won berpikir sudah menghancurkan pisaunya, tapi Yu Chan menyerang dengan arah aneh. Harusnya itu mempengaruhi lengannya. Lengannya memang sudah terlatih, dan lagi tenaga dalam Yu Chan lebih besar dari Chun Ye-won. Kau tak perlu menggunakan gerakan tak jelas. Gunakan saja pedang kupu-kupu, ujar Chun Yu Chan. Keterampilan pedang tak jelas? Kau pikir aku tak tahu keterampilan pedang itu? Hahaha, lanjut Yu Chan. Jangan-jangan dia mengetahuinya, gumam Chun Ye-won. Kau melakukan 7 pedang iblis dengan lebih rumit. Itu takkan mempan padaku, ujar Yu Chan. Ternyata gak tahu. Hanya 5 gerakan. Aku peringatkan kau untuk menggunakan pedang kupu-kupu. Jika masih dengan keterampilan tak jelas itu, tangan kananmu akan putus. Hanya dalam 5 gerakan, ucap Yu Chan mengancam. Chun Ye-won mengajak Yu Chan untuk bertaruh dengan mempertaruhkan semua papan nama yang mereka miliki. Tapi aku yang punya 4 papan seperti ini dirugikan. Sambil menunjuk, Yu Chan juga minta memberikan Baekgi jika ia menang. Baekgi kesal mendengarnya. Sepertinya Chun Ye-won bertelepati dengan Baekgi. Walaupun dia ragu, dia pun mempercayai Chun Ye-won. Yu Chan langsung percaya diri bisa menang, dan ia langsung bersiap. Chun Ye-won langsung melesat untuk menyerang Yu Chan. Dalam hatinya ia berkata jika Chun Ye-won akan kehilangan segalanya jika keras kepala. Yu Chan mengira jika dia sudah tahu semua celah pedang 7 iblis karena telah berulang kali membacanya. Lalu Yu Chan langsung menyerang dengan gerakan keempat pisau ilusi iblis, pisau ilusi tajam. Crang! Namun ketika serangan mereka beradu, Yu Chan terus memojokkan dan semakin lama semakin sulit. Dia pun langsung menghindar dan mengeluarkan gerakan kelima pisau ilusi iblis. Namun sebelum dia sempat menyerang, dengan sangat cepat Chun Ye-won menyerang terlebih dahulu. Crang! Dengan membabi buta, Chun Ye-won terus menyerang Yu Chan. Hingga akhirnya lengan kanan Yu Chan harus terputus oleh serangan Chun Ye-won. Terungkap jika sejak kecil Yu Chan sudah dipanggil jenius bela diri yang terus bekerja keras. Hingga pertama masuk akademi, ia sudah mencapai awal puncak dan membuat banyak orang terpukau dan percaya jika dia pemimpin sekte yang tepat. Teriak Yu Chan terdengar sembari memegangi tangannya yang putus. Aku menang taruhannya, ucap Chun Ye-won. Pangeran kalah hanya dengan 1 gerakan, ujar bawahan Yu Chan. Yu Chan pun langsung menotok lengannya untuk menghentikan pendarahan. Para bawahannya marah dan hendak menyerang. Namun Chun Ye-won dengan bentuk tenaganya yang sudah berada di leher Yu Chan berkata, jika kalian bergerak 1 langkah lagi, akan kupotong lengan yang tersisa. Semua mundur, ucap salah satu bawahannya. Yu Chan, tepati janjimu, ucap Chun Ye-won. Namun Yu Chan malah menanyakan bagaimana cara Chun Ye-won menggunakan gerakan 7 pedang iblis yang biasa saja. Biasa saja? Kalau begitu, tingkatanmu masih rendah untuk membicarakan keterampilan pedang, jawab Chun Ye-won. Yu Chan tertegun dengan ucapan Chun Ye-won yang mengingatkannya dulu ia yang berkata seperti itu kepada Chun Ye-won. Padahal aku sudah bekerja keras untuk menjadi pemimpin, pikir Yu Chan. Berikan papan namanya. Bawahannya hanya terdiam mendengarnya. Chun Ye-won,
Jangan pikir jika ini sudah berakhir, ujar Yuchan, yang kemudian ia langsung pingsan. Dengan kesal bawahannya memberikan papa namanya. Seperti kata pangeran, jangan pikir sebelum selesai ngebacot. Buah! Pukulan Chun Ye-won mendarat di perutnya. Dasar kau, janji sudah ditepati kan? Lalu ini apa-apaan? Ujar murid itu. Aku tak pernah berjanji jika semua akan selesai setelah diberi papan nama. Dia terkejut mendengarnya. Jangan meninggalkan kekhawatiran di kemudian hari, lanjut Chun Ye-won. Murid itu berkata, kau jahat sekali, bagaimana bisa kau melakukan ini pada lawan yang kalah? Dan buak, Chun Ye-won langsung menghajarnya lagi dengan keras. Saat kalian melakukannya, kalian biasa saja. Tapi saat aku melakukannya, kalian berkata aku jahat. Berhenti bersikap berlebihan, ucap Akang Ewon. Patahkan kaki dan lengan orang-orang yang tersisa, perintah Chun Ye-won kepada bawahannya. Baik. Setelah itu, Chun Ye-won langsung memberikan 2 papan nama kepada Galion and the gang. Kenapa kau memberikan ini? Tanya Galion heran. Lagian tak ada gunanya jika kusimpan. Di tempat ini yang kuat yang bertahan, tapi ia benar-benar berbeda. Lagi pula sekte Golok pasti sudah membenci kita sekarang. Bukannya lebih baik membantu Pangeran Chun Ye-won nantinya, pikir Galion. Dan mereka semua serentak bersujud kepada Chun Ye-won dan membuatnya terkejut. Kami akan bersumpah setia kepada Pangeran Chun. Mohon terima kami. Semua sesuai rencanamu, ucap Baekgi. Hehehe, tawa Wang Chul. Halaman berganti ke ruang kesehatan akademi. Hihihi, terima kasih Chun Ye-won, pikir Tabib Jong, dan terlihat tumpukan murid yang sudah terkapar. Para guru yang ada di sana berkata jika baru kemarin ada bocah yang luka dalam dibawa ke sini. Siapa yang mengira jika Chun Ye-won adalah monster, ujar mereka. Guru-guru, daripada mengobrol, sini bantu saya, ucap Tabib Jong. Di sisi lain, Oh Jong senang. Terima kasih Tuan, saya akan mengikuti Anda sampai akhir. Kemudian, di ruang pemimpin akademi sedang mengawasi Ha Il-yong yang terkapar dan masih terdapat efek pembalikan darah di tubuhnya. Lalu pemimpin akademi mengeluarkan tenaganya dan menempelkan tangannya di tubuh Ha Il-yong yang membuat bekas pembalikan darahnya menghilang pelan-pelan. Lalu Ha Il-yong langsung terbangun dengan terkejut. Kau sudah bangun rupanya, ujar pemimpin akademi. Bagaimana saya bisa di sini? Padahal saya dengan Chun Ye-won. Belum selesai ia bicara, pemimpin akademi langsung memotong. Aku yang harusnya bertanya, bagaimana bisa kau belajar seni bela diri pembalikan darah iblis? Ha Il-yong berusaha untuk mengelak, namun tiba-tiba dia diangkat pemimpin akademi menggunakan kekuatannya. Tenagaku sudah menghalangi suara terdengar dari luar. Teriakanmu tak akan terdengar, ucap pemimpin akademi. Ia melanjutkan, jika Ha Il-yong dari sekte pedang merah tingkat menengah tak terikat secara resmi dengan sekte lain. Itu yang kau tuliskan saat mendaftar. Kau pikir kau pintar menjaga rahasia? Berarti sektemu patut dicurigai juga. Apa kau mau sekte pedang merah dibantai? Ujar pemimpin akademi yang rambutnya merah abis dipikok di salon cece. Dan pemimpin akademi memelintirkan kaki Ha Il-yong. Kemudian setelah itu pemimpin akademi mencekik Ha Il-yong. Sepertinya kau meremehkanku. Kau pikir aku tak tahu jika sekte pedang merah adalah kelompok rahasia di bawah sekte pedang dan termasuk sekte gelap. Sial, pikir Ha Il-yong dan ia memotong lidahnya sendiri. Pemimpin akademi terkejut dan tak menyangka Ha Il-yong akan melakukan itu. Dia pun berusaha menyelamatkan Ha Il-yong, namun sudah terlambat. Akhirnya Ha Il-yong pulang ke rahmatullah. Halaman berganti. Sore hari di depan ruang makan akademi. Aku duluan. Wah, itu Pangeran Chun Ye-won. Aku sudah menunggu duluan, ujar para murid yang berdesakan untuk bertemu Chun Ye-won yang membuat Hobong kewalahan menahannya.
Bersabarlah. Siapa yang ingin bertemu kalian jika kalian berisik dan bertengkar? Baris nyet, teriak Hobong kesal. Apa rumornya sudah menyebar? Sekarang Tuan sudah seperti calon yang hampir setara dengan Chun Meyon dari Sekte Sihir, pikir Wang Chul. Salah satu dari para murid langsung berlutut. Saya Sobjung dari Sekte Pisau Malam. Walau saya dari Sekte Menengah, saya siap membantu pangeran. Diikuti oleh para murid yang lain. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Saya sangat berterima kasih karena banyak yang ingin bergabung dengan kelompok saya. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan, ucap Chun Yewon. Akang Ewon melanjutkan, saya bukan hanya mencari anggota kelompok, tapi saya juga mencari kawanan sekaligus bawahan untuk membangun sekte Raja Iblis yang baru bersama saya. Walau akan jadi jalan yang penuh duri, saya akan berjalan bersama Anda. Jika Anda tidak tertarik dengan ini, maka saya menolak Anda dengan terhormat. Daripada menunjukkan sikap benci pada 6 sekte, justru ia hanya mementingkan tujuan besarnya untuk sekte iblis. Dia memiliki ambisi calon pemimpin, tapi tetap saja dia tak memiliki dukungan seperti 6 sekte itu, pikir Wang Chul. Terlihat keraguan pada murid-murid yang berada di sana, dan benar saja banyak yang langsung pergi meninggalkan tempat itu. Namun syukur ya Baraya, masih banyak yang tidak pergi. Oleh meniresep. Setelah mendengar ucapan pangeran, walau saya masih banyak kekurangan, terimalah kami, ujar para murid yang tersisa. Tiba-tiba ada yang berdiri. Pangeran, boleh saya bicara? Bawahan Chun Yewon yang melihat terkejut. Maci langsung menghampiri pangeran dan berkata menggunakan telepatinya, Tuan, itu Moon Gyu. Anda harus menerimanya. Kenapa? Dia adalah cucu Munyon, salah satu sesepuh di akademi. Diceritakan, pemimpin kultus berada di puncak agama Raja Iblis. Kemudian di bawahnya ada 12 sesepuh, kecuali sesepuh dari 6 sekte terkuat. Mereka adalah empu yang berhasil karena kemampuan sendiri. Sesepuh ke-9 Munyon berasal dari sekte Tangan Naga Setan, memiliki reputasi sangat baik dan berhasil naik ke posisi sesepuh setelah berperan penting di perang keadilan iblis. Selain kemampuan hebat, dia juga sangat mahir sehingga membuat sektenya berkembang hampir sekuat 6 sekte utama. Berkatnya, keturunan sektenya menjadi paling diincar para calon pemimpin sekte. Moon Gyu datang dengan terpincang. Anda punya 6 papan nama kan? Tanya Moon Gyu kepada Chun Yewon. Benar, salah satunya adalah milik saya. Moon Gyu menceritakan jika 6 sekte selalu mencoba membuatnya jadi bawahan mereka. Moon Gyu selalu menolak dengan sopan. Namun saat Yu Chan menghampiri Moon Gyu, ia langsung diserang sampai akhirnya mematahkan tangan kanan dan kaki kiri Moon Gyu. Sebenarnya saya ingin membalas dendam, tapi karena lengan dan kaki saya patah, jadi tak ada yang menerima saya, ujar Moon Gyu. Tapi pasti ada yang menerimamu, karena kamu berbakat, ucap Chun Yewon. Moon Gyu menjelaskan jika memang ada, tapi tiba-tiba menolak karena pengaruh Yu Chan. Padahal saya ingin cepat balas dendam, kabarnya Anda telah memotong lengan Yu Chan. Anda harus bertanggung jawab atas saya, ucap Moon Gyu. Lah, kok? Aku tahu keadaanmu sulit, tapi kenapa aku yang harus bertanggung jawab? Tanya Akang Ewon. Moon Gyu langsung berlutut. Maafkan saya, karena depresi saya jadi ngawur. Tolong jangan menilai hanya dari kaki lengan saya, ucap Moon Gyu. Jadi mau bergabung denganku atau sekedar menjadi anggota kelompok? Tanya Chun Yewon. Moon Gyu sedikit bingung karena nasihat kakeknya adalah harus selalu netral, dan jika ada orang yang ingin ia jadikan tuan, harus ia pikirkan dengan baik-baik. Boleh gak saya memikirkannya setelah menjadi anggota kelompok? Saya tak butuh waktu lama, ucap Moon Gyu. Kalau begitu saya menolak, tegas Chun Yewon. Para bawahan Chun Yewon membujuknya untuk menerima Moon Gyu karena jika tidak, Chun Yewon akan menyesal. Namun Chun Yewon tetap dengan pendiriannya dan tak ingin melanggar aturan yang ia buat sendiri. Pangeran boleh beri saya waktu 3 hari saja. Tidak. 2 hari? Tidak. 1 hari? Tidak bisa. Kenapa kamu ingin sekali menjadi anggotaku?
Tanya Chun Ye-won yang juga meminta Nano untuk mengaktifkan pendeteksi wajah. Itu karena saya ingin mengamati terlebih dahulu seperti apa Pangeran Chun Ye-won, ujar Moon-gyu serta dibarengi pendeteksi wajah error. Nano menjelaskan jika wajahnya ditutupi kulit palsu jadi tak bisa menganalisisnya. Apa dia menggunakan topeng wajah? Tapi kenapa dia menutupi wajahnya? Pikir Chun Ye-won. Lalu Nano menjelaskan jika dari hasil analisinya, kecuali kulit yang tertutup, usianya sekitar 15-17 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Menutup identitas, pikir Chun Ye-won. Lalu Moon-gyu pun takut melihat Chun Ye-won yang sepertinya mengetahui jati dirinya. Kamu perempuan, ucap Chun Ye-won, namun tiba-tiba hahaha, saya ingin menjadi bawahan Pangeran Chun Ye-won. Setelah dipikir kembali, tak butuh waktu lama. Saya berjanji setia, mohon terima saya. Apa yang Anda barusan ucapkan, saya harap bisa kita bicarakan berdua, ucap Moon-gyu menggunakan telepatinya. Setelah itu Jae-woo-min langsung menghampirinya dan menyapa Moon-gyu, lalu diikuti bawahan yang lain berkenalan dengan Moon-gyu, menyambut hangat Moon-gyu. Kemudian Chun Ye-won berpikir karena sudah banyak jadi ia harus segera membagi kelompok. Ada 26 bawahan baru, total jadi 53 orang, dibagi menjadi 6 kelompok. 5 orang ketua dipilih berdasarkan kepercayaan. Kelompok 1 Wang Chul, kelompok 2 Baekgi, kelompok 3 Sanghwa dan bertanggung jawab atas murid perempuan. Kelompok 4 Jae-woo-min dan kelompok 5 Galyeon. Chun Ye-won pun menjadi murid terkuat di akademi. Halaman beralih. Di belakang ruang latihan batu kuat, Chun Ye-won dan Moon-gyu sedang berbicara. Hah, wajah saudara kembar laki-lakimu, ucap Chun Ye-won kaget. Moon-gyu membenarkannya, lalu ia menceritakan jika saat mereka lahir ayahnya ditugaskan dan meninggal akibat serangan kekuatan jahat. Karena shock, ibunya meninggal saat melahirkan adiknya. Adiknya Moon-yu lahir dalam keadaan sulit hingga cacat sejak lahir. Kakeknya yang shock menyembunyikan hal itu dari pihak luar. Chun Ye-won berkata jika Moon-gyu memiliki bakat bela diri bisa dibilang keberuntungan dalam kesulitan. Namun fakta itu bisa terungkap suatu saat. Kenapa kamu tetap melakukannya? Tanya Chun Ye-won. 6 sekte menginginkan sekte tangan naga setan menjadi bawahan mereka. Apapun caranya, banyak yang dinikahkan demi hubungan antar sekte. Jika mereka tahu keadaan Moon-gyu sebelum masuk akademi, pasti mereka melakukan hal yang sama padanya. Oleh sebab itu dia menyamar jadi pria dan masuk akademi. Jika saya mendapat nilai bagus, 6 sekte tak akan berani mengganggu saya, ucap Moon-gyu. Tidak ada yang tahu jati dirimu, tapi kenapa tak memakai nama adikmu? Tanya Chun Ye-won. Moon-gyu menjawab jika dia tak ingin adik dan sektenya terkena imbasnya. Sekarang Anda paham kenapa saya pakai topeng seperti janji Anda, mohon rahasiakan. Oke lah, apa kamu merubah suaramu juga? Tanya Chun Ye-won. Benar, jika tidak bisa ketahuan, ucap Moon-gyu yang mengeluarkan suara aslinya. Cuman Amang gak bisa nyontoin. Hehehe. Dur. Suaranya berubah. Kalau begini terdengar seperti perempuan, pikir Chun Ye-won. Oh iya, hampir lupa. Setiap malam saya harus mengoleskan obat penempel agar tidak lepas, ucap Moon-gyu sebari berusaha membuka topengnya. Dan celing-celing, wajah Chun Ye-won memerah melihat wajah asli Moon-gyu yang sangat menawan itu. Untung ada pangeran, ucap Moon-gyu. Untung? Iya, biasanya saya sering kesusahan saat melakukan ini. Buka telapak tangan Anda, ucap Moon-gyu. Dan oles. Moon-gyu mengoleskan lemnya ke topeng yang dipegang Chun Ye-won. Setelah selesai, Chun Ye-won berpikir, apa ini yang namanya cantik? Iya. Moon-gyu berkata jika ia masih sulit berlatih. Pangeran mau pergi ke ruang latihan batu kan? Tanya Moon-gyu. Iya. Kamar asrama pangeran nomor berapa ya? Di sini nomor 4 gedung 7, jawab Chun Ye-won. Karena saya sudah jadi anggota Anda, saya akan memindahkan barang di asrama, jadi sampai jumpa nanti, ucap Moon-gyu. Tunggu, 4 asrama? Pikir Akang Ewon, kayaknya kemana-mana nih. Halaman beralih. Bak bu, seret, bu. Mugen dan Pyongwon dari sekte tulang iblis baru selesai melakukan pertarungan. Dasar bengcek.
Mugen menendangi Pyongwon sembari memegangi bahunya yang terluka akibat pertarungan barusan. Kita sudah dapat papan nama. Ayo pergi Jahyun, ucap Mugen. Baik pangeran. Sebelum melawan monster itu, aku harus melawan orang rendahan dulu. Aku harus mengejar kemampuannya, pikir Mugen yang kesal. Scene beralih di gedung asrama nomor 4 kamar nomor 7 grup Chun Ye-won. Ah, Anda sudah datang, ucap Moon-gyu yang sedang berada di atas kasur sembari membaca. Bahaya, walau dia tak akan ketahuan karena topengnya itu, pikir Chun Ye-won dan tiba-tiba sudah kuduga. Shoot! Shoot! Dengan cepat Hobong membuka baju dan berlari ke kamar mandi di depan Moon-gyu. Mandi dulu ah, aku ikut. Tuan, aku mandi dulu, ujar para bawahan Chun Ye-won yang sudah membuka bajunya. Kamu gak apa-apa? Tanya Chun Ye-won kepada Moon-gyu. Iya gak apa-apa, saya sudah terbiasa, jawab Moon-gyu yang wajahnya sudah memerah. Aku harus melarang yang lain buka baju di dalam asrama, pikir Chun Ye-won. Keesokan harinya, hari ke-7 ujian tahap ketiga, Chun Ye-won dan bawahannya datang ke gedung akademi utama untuk melaporkan papan nama yang didapat. Kemudian mereka mendapatkan pengakuan resmi untuk mengikuti ujian tahap 3. Total ada 17 papan nama, namun Samachak yang memiliki 2 papan nama tidak memilih ketua kelompok lain. Jadi total hanya ada 16 kelompok. Sekarang 206 orang yang tersisa harus bergabung dengan 15 kelompok lain yang anggotanya belum lengkap dalam 21 hari. Setelah sarapan, di halaman kosong belakang gedung asrama, Baekgi dan Wang Chul berkata kepada Chun Ye-won, karena mereka sudah menjadi ketua kelompok, mereka ingin melatih 7 pedang iblis kepada anggotanya, karena Chun Ye-won sudah sibuk dengan anggota lain. Mereka bilang ingin melakukan ini buat aku, tapi mereka selalu berdebat akan hal ini, pikir Chun Ye-won. Saya juga sependapat dengan mereka, kami sudah punya cara sendiri dan ingin melanjutkannya, ucap Galyeon yang berada di belakang. Air kali. Baiklah, lakukan apa yang kalian mau, jawab Chun Ye-won. Persaingan ini persaingan sehat juga bagus kan, pikir Chun Ye-won. Lalu Bu Min dan Sang Hwa juga datang menemui Chun Ye-won karena mereka masih kekurangan anggota. Jadi mereka berniat untuk mencari tambahan dan meminta Chun Ye-won untuk mengawasi anggotanya yang lain. Mereka bukan hanya merekrut anggota, tapi harus membujuknya juga. Pasti akan memakan waktu lama. Tapi Chun Ye-won tak punya pilihan lain. Bahkan kelompok Baekgi pun masih kurang. Tapi ia tidak pernah mau dibantu. Pasti ia bisa menyelesaikannya sendiri, pikir Chun Ye-won. Latihan pun akan segera dimulai. Terlihat Chun Ye-won yang siap melatih beberapa anggotanya dan juga ada Moon-gyu yang memperhatikan di atas batu. Moon-gyu berpikir jika Chun Ye-won akan kesulitan karena harus memperhatikan satu persatu. Sedangkan Hobong senang karena ia pertama kali belajar bela diri dari tuannya itu. Aku jadi gugup karena baru pertama mengajar. Ayo kita mulai, ucap Chun Ye-won. Aku akan beri contoh dulu dengan pelan. Jadi perhatikan baik-baik. Shoot, shot, shoot. Para murid takjub melihat Chun Ye-won yang mencontohkan. Wah, sama persis seperti di gambar, ucap salah satu anggota. Moon-gyu pun terkejut melihatnya karena dia tahu jika Chun Ye-won baru mempelajarinya sebentar dan sudah bisa melakukannya dengan sempurna. Kalian sudah lihat kan? Sekarang giliran kalian, aku akan lihat satu-satu, ucap Chun Ye-won. Semua murid yang sangat bersemangat, terutama Hobong, ia langsung mempraktekannya. Hiat, hiat. Apa maksudmu? Semua harus melakukannya secara bersamaan. Kalau atu-atu, kapan kelarnya Ege? Apa? Ucap para murid terkejut. Segera lakukan 7 pedang iblis, ucap Chun Ye-won. Moon-gyu yang melihat semakin bingung karena tak mungkin melihat satu persatu. Apa aku harus membantunya? Pikirnya. Bagaimana kalau kita coba dulu, ujar Hobong. Lakukan gerakan pertama, ujar Chun Ye-won. Seraya ia meminta Nano untuk mengaktifkan mode tutorial untuk 17 orang. Sat, set, sat, set. Karena sedang latihan, akan kupanggil dengan nomor, ujar Chun Ye-won. Nomor 3, lenganmu masih lemah di gerakan pertama. Jika seperti itu, gerakan selanjutnya akan lemah juga.
Nomor 95, keseimbanganmu lemah saat melakukan gerakan kan? Saat gerakan ketiga harusnya kaki kanan yang maju bukan kiri. Jika salah, gerakan pedangnya bisa lemah. Tolong perbaiki. Nomor 23, saat melakukan gerakan, ujung pedangmu mengarah ke bawah dan bla 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 bla. Chun Ye-won mengkoreksi semua anggota satu persatu. Di sisi lain, Moon Gyu takjub dan tak percaya jika Chun Ye-won sangat teliti dan hebat. Mereka pun kembali melanjutkan latihannya. Moon Gyu terkejut melihat para murid melakukannya lebih baik dari sebelumnya. Jika terus begini, aku yakin 7 hari akan cukup, pikir Chun Ye-won. Namun ternyata membutuhkan waktu lebih lama sampai semuanya memahami dengan sempurna. Murid dari sekte atas bisa menguasainya dalam 7 hari. Namun murid lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk belajar gerakan 7 pedang iblis yang rumit. Berbeda dengan Oh Jong, walau dia terlambat mengikuti latihan karena harus dirawat, ia mampu mempelajari hanya 5 hari karena ia berbakat. 10 hari kemudian, aku kalah. Cih, ucap Baekgi. Hahaha, kamu memang pria sejati yang mengakui kekalahan, jawab Wang Chul. Galion saja membutuhkan waktu 9 hari. Bagaimana bisa kau mengajarkannya dalam 7 hari? Tanya Baekgi. Hahaha, tak ada yang istimewa, ujar Wang Chul. Dengan wajah seramnya Wang Chul berkata, aku memaksa mereka sampai bisa. Hahaha. Oh, pantesan. Dalam 10 hari ini tanya pemahaman 7 pedang iblis yang meningkat. Namun ketua yang kekurangan anggota pun sudah mendapatkannya. Dan bahkan diantaranya ada yang berbakat setingkat ketua, yaitu Cha Taegyeon dari sekte Gerbang Barat. Ia datang sendiri dengan alasan jika Chun Ye-won bisa merubah akademi yang selalu dihabiskan dengan pertikaian 6 sekte. Ada juga orang yang Sang Hwa kenal, yaitu Wu Sujong dari sekte Iblis Panas. Dia berkata, hanya yang kuat yang bertahan. Jika kau bisa membuktikan kekuatanmu, aku akan mengikutimu selamanya. Chun Ye-won hanya menggunakan 3 gerakan pedang kupu-kupu untuk mengalahkan Sukjong. Wak 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 wak. 2 empu di awal puncak tertinggi pun menjadi bawahan Chun Ye-won. Lalu Wang Chul dan Sang Hwa yang terus berlatih selama 10 hari sudah menjadi empu di awal puncak tinggi. Selamat, karena kalian telah masuk ke awal puncak tertinggi, ucap Chun Ye-won. Sang Hwa dan Wang Chul berterima kasih. Saya bekerja keras supaya bisa menjadi pedang pertama Tuan, lanjut Wang Chul. Setelahnya persaingan pun dimulai. Anggota Baekgi berkata jika yang lebih cocok menjadi pedang pertama adalah Baekgi. Di sisi lain, anggota Wang Chul pun sama. Mereka berkata jika Wang Chul lah yang lebih pantas. Chun Ye-won pun langsung memikirkan itu. Taegyeon berbicara kepada Chun Ye-won dengan telepatinya. Saya sudah duga, namun ini lebih cepat dari perkiraan. Tuan, lebih baik Anda segera menentukan kedudukan mereka dengan jelas. Walau kesetiaan penting, kekuatan sama dengan kedudukan. Mohon diperhatikan. Chun Ye-won berpikir jika itu benar, namun ujian tahap 3 akan segera dimulai. Jika mereka terluka, itu akan menjadi kerugian. Semua diam, teriak Chun Ye-won. Kalian benar, aku akan memilih 6 orang paling berbakat. Aku takkan membedakan kedudukan mereka dan akan menyebut mereka 6 pedang. Jika 6 sekte terkuat dihapus dan diganti dengan 6 pedang, bukannya akan terulang lagi, pikir Wang Chul. Chun Ye-won melanjutkan, walaupun mereka sekarang jadi 6 pedang, belum tentu akan jadi 6 pedang seterusnya. Karena Chun Ye-won dalam setahun sekali akan memberi gelar itu kepada yang paling hebat dalam pertarungan. Ini tak akan berubah walau aku sampai puncak teratas, ucap Chun Ye-won. Baekgi berpikir jika dengan cara itu kebiasaan buruk 6 sekte yang mendominasi mungkin akan hilang. Karena ujian tahap 3 akan segera dimulai, pemilihan 6 pedang akan lebih sederhana, ucap Chun Ye-won, dan ia meminta selain yang sudah masuk awal puncak tertinggi untuk mundur. Apakah semua setuju jika ke-6 orang ini menjadi 6 pedang? Tanya Chun Ye-won. Setuju, jawab semua anggota. Sebelum mulai, Baekgi dan Sujong memberikan usul untuk memperjelas kedudukan 6 pedang, dari mulai pedang pertama sampai ke-6. Itu logis juga. Baik,
Harap jangan saling melukai dan hanya menggunakan kekuatan sepertiganya saja, ucap Chun Ye-won. Karena saya belum sembuh, saya akan menarik diri, ucap Moon-gyu. Sayang sekali, padahal aku ingin bertarung denganmu, ucap Baekgi kepada Moon-gyu. Kita bertarung tahun depan saja. Cha Taegyeom menimpali, berarti Moon-gyu menjadi pedang ke-6. Tiba-tiba, sebuah baju melayang di udara. Mari kita mulai, hahaha, ujar Wang Chul yang membuka bajunya dibarengi anggota lain yang merasa jijik. Chul. Sang Hwa dan Sujong yang jijik melihatnya berkata, mulai dari kamu dulu. Seraya menyerang bersamaan. Serangan mereka pun saling beradu. Di sisi lain, Taegyeom dan Baekgi bersiap untuk melakukan pertarungan. Taegyeom bersiap menyerang dan berkata, jangan menyesal ya. Kembali ke pertarungan Wang Chul dan duo serigala. Duo serigala serentak menyerang Wang Chul, namun mereka malah bertabrakan. Buak! Wang Chul yang melihat itu berpikir jika ada celah dan duar! Pukulan Wang Chul menghantam duo serigala itu. Hei Sujong, jangan menghalangiku, ucap Sang Hwa. Kamu yang menghalangiku, jawab Sujong. Namun mereka malah bertengkar sendiri. Wang Chul yang melihat hanya melongo. Chun Ye-won yang memperhatikan berkata jika sudah 30 menit dan hasilnya akan segera keluar. Terlihat Sang Hwa dan Sujong yang sama-sama siap menyerang. Dan buak! Sang Hwa lebih dulu melayangkan serangannya ke Sungjo dengan keras. Aduh, bahuku, bisa-bisanya aku kalah oleh dia. Memalukan. Mentang-mentang dia bisa bela diri dengan kapak. Tenaganya kuat tapi bodoh, ujar Sujong. Duh, berisik banget pedang kelima, jawab Sang Hwa meledek. Di sisi lain, Wang Chul memotong pertarungan Baekgi dan Taegyeom. Hahaha, ayo bermain denganku. Baekgi langsung menyerang Wang Chul. Bak, buk, bak, buk. Baekgi menendang Wang Chul namun bisa ditangkap. Begitupun dengan Baekgi yang menangkap pukulan Wang Chul. Alhasil mereka, ya, kayak ginilah adek abang. Ketika mereka berpose dan saling meledek, Taegyeom meloncat dan siap menyerang mereka. Aku yang akan merebut posisi pedang pertama. Shoot! Namun keduanya dapat menghindari serangan itu. Dan tiba-tiba, berani-beraninya kamu bilang mau merebut, ucap Sang Hwa yang sudah berada di belakang Taegyeom dengan aura menakutkannya. Shung! Sang Hwa menyerang namun dapat dihindari Taegyeom. Hampir saja, ucap Taegyeom. Namun, buak! Serangan Baekgi dan Wang Chul menghantam Taegyeom bersamaan. Dengan begitu, tersisa 3 orang. Buak! Buk, buk, bak! Aku menyerah, ucap Sang Hwa yang kecapean. Di sisi lain, Baekgi dan Wang Chul masih terus melakukan pertarungan. Akulah pedang pertama, Baekgi, ucap Wang Chul. Bak, buk, bak, buk! Posisiku sulit karena dia tinggi dan tangan kirinya panjang, pikir Baekgi. Saat Wang Chul ingin memukul lagi, Baekgi dengan cepat berpindah posisi ke bawah dan buak! Serangannya tepat mengenai perut Wang Chul. Lalu Baekgi kembali melesat dan melancarkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh Wang Chul. Buak, 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 buak! Hingga ia terlempar jauh. Aku kalah, ucap Wang Chul. Sorak-sorai kebahagiaan anggota Baekgi terdengar dan langsung menyambut ketuanya itu. Dengan kemenangan Baekgi, maka sudah ditentukan urutan 6 pedang Akang Ewon itu, yaitu pedang pertama Baekgi, pedang kedua Go Wang Chul, pedang ketiga Ho Sang Hwa, pedang keempat Cha Taegyeom, pedang kelima Wu Sujong, dan pedang keenam Moon-gyu. Walau kekuatan untuk melawan 6 sekte sudah terbentuk, tapi ini masih kurang. Aku harus semakin kuat agar tak ada yang mengalahkanku di akademi, ucap Chun Ye-won. Dan setelah itu ujian tahap 3 pun akan segera dilaksanakan di episode selanjutnya. Sedikit spoiler, ada perubahan di ujian yang membuat pemimpin akademi marah. Nah loh, apa tuh? Oke, ditunggu aja di episode selanjutnya. Makasih buat Baraya yang masih setia mantengin Amang berbacot ria. Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan. Amin. Marangga. Bye-bye.